Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, Kakak Undang mau setiap kita bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Kingdom Kids. Sebelum kita lebih lanjut lagi puji Tuhan, Kakak mau undang setiap kita untuk berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya ikutin Karina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semua adik-adik masih semangat puji Tuhan. Amin. Semuanya yang semangat, Kakak undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian untuk Tuhan kita. Kita mau katakan sama-sama, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Katakan dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Mari sama-sama jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
Juga dia panggil namamu, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi adik-adik katakan ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Adik-adik, kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Adik-adik, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini ya adik-adik. Musim akan selalu tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita mau katakan kepada Tuhan, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Adik-adik, kakak mau setiap kita menyembah Tuhan saat ini. Mari naikkan ucapan syukurmu adik-adik di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Kau Allah yang setia menolong setiap kami. Oh, sebab itu janjimu bagi anak-anakku menjadi penolong dalam kehidupan kami. Mari bersyukur adik-adik. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Kau sangat baik. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi sama Kakak Asnat di sini. Kakak Asnat berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Dan kalaupun sekarang keadaan kita tidak baik, yuk kita sama-sama serahin sama Tuhan karena kita percaya di dalam Tuhan ada sukacita. Oke, kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Coba semuanya sikap doa yang baik. Tutup matanya dan lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali beribadah meski secara online. Tapi kami percaya Tuhan, kasih Tuhan, sukacita daripada Tuhan dapat terus kami rasakan dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sertai setiap kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini tema firman Tuhannya adalah kita belajar mengenai nama-nama atau sebutan Tuhan yang biasanya nih banyak ya ada di Perjanjian Lama. Adik-adik, yang hari ini akan kita bahas itu adalah Jehovah Malek Olam. Nah, ini merupakan nama Allah atau sebutan gitu loh. Kalau misalkan ya kayak Kakak Asnat nih, Kakak Asnat tuh punya sebutannya nggak cuman Kakak Asnat gitu kan. Tapi Kakak Asnat itu kalau di tempat kerja juga disebutnya sebagai Miss Asnat. Hari ini kita boleh mengenal Allah lewat sebutan-sebutannya yang menurut Kakak Asnat sih ini penting banget buat kita pelajarin. Oke? Nah, yang kita pelajarin hari ini adalah Jehovah Malek Olam. Adik-adik, sebenarnya nama-nama Allah itu kan ada banyak banget ya. Ini Kakak Asnat bacain sedikit ya. Ada yang namanya Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, dan masih banyak lagi. Nanti adik-adik boleh explore lebih banyak tentang sebutan-sebutan Allah. Adik-adik, Jehovah Malek Olam ini kakak mau menjelaskannya lewat kitab ya. Dalam Mazmur pasal 93, ayat yang pertama sampai yang kelima. Yuk sekarang semuanya sama-sama buka Alkitabnya. Mazmur 93 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, udah ketemu semuanya kan? 3, 2, 1. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya, Tuhan Raja yang kekal. Ayat pertama, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia,
tidak bergoyang. Ayat 2, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Ayat 3, sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Ayat 4, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Ayat 5, peraturanmu sangat teguh, baitmu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Nah, jadi tahu nggak artinya Jehovah Malek Olam tuh apa sih Kak Asnat? Biar kita bisa lebih nangkep. Kalau adik-adik tadi cermati ya firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu Tuhan Raja yang kekal. So, artinya ya, Jehovah Malek Olam itu memiliki arti Tuhan Raja yang kekal. Arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kekal itu tuh tetap ya, tidak berubah, tidak bergeser selama-lamanya, terus dia tuh abadi. Dia nggak lekang oleh waktu, ya kan? Nggak lekang oleh kayak perubahan suhu, iklim, ya kan? Coba kalau adik-adik bayangkan, es batu, dia kan padat ya. Tapi itu padat kalau dia memang ada di dalam suhu yang rendah. Coba kalau misalkan adik-adik taruh dalam suhu yang tinggi, yang panas. Pasti dia langsung meleleh. Nah, yang seperti itu kita tidak dapat menyebutnya kekal. Nah, Tuhan Raja yang kekal dapat kita artikan sesuai dengan arti dari KBBI yang tadi. Ayat yang kita baca dibuka dengan penegasan atau pernyataan yang tegas bahwa Tuhan itu adalah Raja yang kekal. Karena memang cuma Tuhan sih. Coba kalau kita bandingin sama yang lain-lain, itu pasti gak ada yang bisa mendefinisikan kekekalannya seperti kekekalannya Tuhan. Gitu ya. Pasti akan ada masanya mereka rapuh, mati, atau berubah. Seperti itu. Nah, kalau dalam Mazmur, tadi tuh bener-bener kita dikasih tahu, ditegaskan bahwa memang cuma Tuhan yang kekal. Ia berjubahkan kemegahan, kemuliaan, kemasyuran. Adik-adik tahu nggak kemasyuran itu apa? Kemasyuran itu kebesaran. Kemasyuran itu menandakan dia itu secara karakter ya, secara kalau kita definisikan memang dia itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa, besar. Itu masyur. Mungkin kalau kayak sekarang kayak ternama gitu lah, punya nama besar gitu loh. Nah itu Tuhan ya. Dia juga berikat pinggang kekuatan. Tahtanya tegak sejak dahulu kala. Peraturannya teguh dan kediamannya kudus ya. Itulah Allah. So, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu merupakan Jehovah Malek Olam? Atau merupakan Tuhan Raja yang kekal? Gimana caranya? Ya melalui firman-Nya dong. Nah, adik-adik kan tahu ya, di dalam Alkitab itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Sebenarnya dari seluruh perjalanan perjanjian lama, perjanjian baru itu membahas kebesaran, kehebatan, kemahakuasaan Tuhan. Nah, dari situ kita itu benar-benar ditunjukkan. Ya kan? Dari zamannya dari zamannya ini. Nuh ya kan dilanda sama air bah. Nuh dilanda sama air bah. Tapi Tuhan cuma nyelamatin keluarganya Nuh doang. Ya kan? Udah gitu tuh zaman dulu tuh apa ya? Menggunakan ini loh guys. Jadi kalau kayak sekarang kalian tahu kapal-kapal pesiar itu ya. Kalau Nuh tuh dulu kapalnya tuh dari kayu. Ya memang mungkin kayunya juga bagus. Tapi Tuhan memberi kekuatan atas supaya bisa bertahan sekian lama. Terombang-ambing di air bah yang ya ampun itu kayaknya gunung aja udah ketutup banget deh sama semua air itu. Nah itu menandakan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan atas keluarga Nuh. Terus habis itu apa? Tuhan tunjukin pelangi. Ya kan, pelanginya bagus banget kan. Sekarang aja kita bisa ngeliat pelangi gitu ya. Nah itu sedikit contoh sih. Tapi yang lain-lainnya masih banyak lagi. Dan itu menyatakan bahwa
dari zamannya Nuh sampai zamannya kita, Tuhan itu tetap bisa melakukan mujizat, kesembuhan, karya yang luar biasa. Yang gak cuma Alkitab tulis, tapi kita juga bisa merasakannya dalam kehidupan masing-masing kita. Ya kan? Nah itulah Allah yang kekal. Dia tidak berubah, dia tetap. Oke? Dan di dalam Mazmur pasal 10 ayat yang ke-16 dikatakan dia itu merupakan raja untuk selama-lamanya. Ya adik-adik ya, tidak bisa digoyahkan, tidak bisa digantikan oleh kekuatan apapun. Karena dia yang menjadikan semuanya dengan kekuatan dan kuasanya. Jadi kalau ada sebutan, Tuhan itu Alfa dan Omega ya. Jadi Alfa dan Omega itu maksudnya dia yang awal dan dia yang akhir. Sebelum semua ini ada, Tuhan sudah ada. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan keindahan, semuanya itu ada. Karena Tuhan. Bahkan one day kalau bumi ini harus berakhir, kalau kita semuanya sudah pada nggak ada di bumi ini, ya adik-adik, itu Tuhan tuh masih ada dan kekuatannya pun tetap tidak akan berkurang. Kakak Sat jadi ingat deh satu film superhero, ya banyak ya, mungkin adik-adik tahu kayak misalkan Iron Man, ya kan Captain America gitu-gitulah, dan superhero lainnya yang memang mereka tuh powerful banget gitu ya. Cuman pada akhirnya kita melihat ada juga kelemahan yang mereka milikin. Ada juga batas kemampuan yang mereka milikin. Dan ketika Kakak Sat coba bandingkan sama kekuatan Tuhan, Tuhan lebih dari sekedar superhero yang kita tonton. Tuhan lebih dari semua kekuasaan yang ada di bumi ini. Kekuatannya itu tak tertandingi oleh siapapun. Hebat ya Tuhan kita ya. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih respon kita ketika kita sudah tahu nih bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dialah yang kekal, dia raja untuk selama-lamanya. Ayo gimana? Kalau Kakak Asnat sih ya, Kakak Asnat itu kan pengagum beratnya Iron Man. Terus kalau Kakak Asnat nonton tuh di film Endgame, seri Avenger yang terakhir, itu Iron Man-nya mati. Dia berkorban untuk bisa nyelamatin manusia, ya kan, dari kekuasaannya Thanos. Tapi dia mati gitu ya. Nah, segitunya Kakak Sat kagum, nantikan filmnya dan mengoleksi beberapa merchandise-nya Iron Man gitu ya. Itu Iron Man, itu Iron Man gitu. Itu di dunia. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat Tuhan? Ya kan, kita sama-sama tahu Tuhan itu Allah yang kekal. Powerful, kekuatan tak tertandingi, luar biasa gitu ya. Kebaikan, kemurahan, kasihnya gak pernah berubah. Kalau Kakak Sat, harusnya Kakak Sat lebih dari sekedar mengagumi Iron Man itu kan ya. Lebih dari sekedar mengoleksi barang-barangnya. Lebih dari sekedar Kakak Sat menanti-nantikan filmnya. Nah bagaimana dengan adik-adik? Kalau sekarang tuh apa ya? BTS. Singgung sedikit ya. Waktu beberapa hari yang lalu kan ada tuh yang namanya BTS Meal, ya kan? Segitu antusiasnya ya para ARMY ya. Kakak Sat kok tahu? Kakak Sat ARMY ya? Enggak, Kakak Sat enggak ARMY. Cuman ngikutin aja sih, jadi cukup tahu tentang fans-fansnya BTS ya. Dan ya segitunya banyak orang mengagumi dan sampai rela untuk mengantri para ojek online ya. Terus juga drive-thru ya kan. Nah itu contoh-contoh untuk yang ya kekaguman kita pada orang lain yang ada di dunia ini gitu ya. Bagaimana dengan Tuhan? Harusnya kan kita lebih dari itu ya. Bener ya adik-adik ya. Oke? Kita melihat bahwa Tuhan itu lebih dari sekedar idol-idolnya kita gitu. Dan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Sementara kekaguman kita akan idolnya kita itu ya bisa pasti lekang oleh waktu. Mereka bisa menua, mereka bisa tidak produktif lagi dan kita bisa melupakan mereka gitu. Tapi kalau Tuhan itu dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya, kasihnya tetap, ya kan, karyanya tetap. Karyanya itu selalu bisa kita rasakan lewat kehidupan orang lain, lewat kehidupan kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam berbagai banyak
cara ya yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Jadi baiklah setiap kita tuh belajar untuk memiliki rasa hormat sama Tuhan sedemikian rupa. Hormat itu gimana sih Kak Asnet? Hormat itu ketika kita tahu, adik-adik, kita itu tidak ada apa-apanya, maksud Kakak, tidak ada apa-apanya dibandingin kuasa Tuhan. Hormat kita di situ adalah, yuk kita datang sama Tuhan dan kita menyembah Dia. Menyembah Dia di dalam doa, di dalam pujian. Jadi jangan satu hari pun kita bolong, ya adik-adik ya. Atau kita merasa kita tuh sanggup melakukan segala hal tanpa kekuatan Tuhan. Kakak Aset berharap setiap kita punya waktu-waktu saat teduh. Ya karena di situ merupakan kita benar-benar menunjukkan bahwa ya ini loh Tuhan, aku menunjukkan hormatku sama Engkau lewat puji-pujian yang aku naikkan, lewat penyembahan yang aku naikkan, gitu. Karena ya kita berdoa Tuhan itu memperkenankan setiap pujian dan penyembahan yang kita ucapkan bagi Dia. Itu ya adik-adik. Dan yang berikutnya adalah dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, kita percaya kepada Tuhan dengan teguh. Oke. Jadi walaupun banyak banget tantangan dan tawaran dari sekeliling kita untuk meninggalkan dan tidak percaya Tuhan. Kayaknya kita mudah dipengaruhi, dikelabui oleh TikTok. Di TikTok banyak banget informasi yang membuat kita terkecoh. Ayo, lihat kebenaran Alkitab. Percaya Tuhan. Iman kita jangan mau digoyahkan. Tuhan aja udah mati di kayu salib buat kita loh. Dia udah bangkit, Dia udah rela menebus dosa kita. Masa sih kita ya tidak mau melakukan yang terbaik buat Tuhan? Kak, aku masih jatuh bangun. Kak, aku kadang lawan orang tua. Kak, aku kadang gak sungguh-sungguh saat ibadah. Aku kadang suka ngomong kata sia-sia. Adik-adik, kakak bersyukur kalau adik-adik sadar akan setiap kesalahan yang kita lakukan. Tapi setelah itu apa? Yuk, kita datang sama Tuhan lagi, kita minta. Minta apa? Minta Tuhan beri kekuatan supaya kita bisa taat. Kita bisa setia melakukan kebenaran firman-Nya. Oke. Dan dari semuanya itu adik-adik, kita belajar ya untuk selalu menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dialah Raja yang kekal, yang sudah ada dari dulu, sekarang, dan bahkan selama-lamanya. Kita harus punya iman yang teguh sama Tuhan. Dan itu harus kelihatan sama hidup kita sehari-hari, ya. Lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, dan lewat pikiran kita. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kakak berharap adik-adik boleh mengingat ya, satu sebutan Tuhan, Jehovah Malek Olam, itu yang berarti Tuhanlah Raja yang kekal dan selama-lamanya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan, buat anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang kekal. Kami diingatkan kembali Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kami hati yang mau tunduk, yang mau taat Tuhan, yang mau terus hormat dan memiliki iman yang teguh sama Tuhan. Kami gak tergoyahkan oleh apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Namun biarlah kami boleh selalu Tuhan Yesus melihat bahwa Tuhan Yesuslah yang berkuasa, yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Engkau Allah yang kekal dan selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Biar kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Sehingga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berada dan ucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, buat aktivitas kita ada ayat hafalan dalam Mazmur pasal 92 ayat yang kedua, yaitu kita baca sama-sama ya. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada.
Dihafalin ya. Bye-bye, God bless you.